Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di live study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami datang dengan kerendahan hati, rasa lapar dan haus akan nasihat dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita sudah masuk ke dalam kitab yang baru dan kita masuk ke dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan pada kesempatan ini saudara ya, kita mau bahas selayang pandangnya dulu. Saya mau bercerita dulu, saya ingin menjelaskan dulu tentang garis besar, tentang pengantar dari kitab Kisah Para Rasul. Jadi kita belum kemana-mana dulu, kita hanya bermain di ayat 1 dan 2 ya. Dan mari kita mulai. Saudara, ketika kita melihat kisah para rasul, ya, kenapa dikatakan kisah? Dalam Alkitab bahasa Inggris itu disebut the book of Acts, ya, Acts. Ya, jadi act itu kan dari acting, acts, kejadian-kejadian, peristiwa. Nah, dalam bahasa Yunani ini sebenarnya kitab kisah para rasul ini disebut praksis apostolon, ya. Praksis apostolon. Apostolon kita tahu itu pasti pengertiannya para rasul. Nah sekarang praksisnya itu apa? Nah praksisnya itu adalah perbuatan para rasul. Ya jadi perbuatan-perbuatannya. Jadi itulah kenapa dalam bahasa Inggris disebut the book of Acts atau tindakan para rasul ya. Nah, jadi sebenarnya kisah para rasul ini lebih tepat sebagai tindakan para rasul. Apa saja yang para rasul kerjakan ya, kira-kira demikian ya. Memang dinamakan para rasul ya, tapi kalau kita mau teliti dalamnya ya, sebenarnya tidak banyak rasul Tuhan Yesus yang disebut ya. Di sini Yohanes hanya sekelibat sekali. Yang paling banyak dari 12 rasul Tuhan Yesus mungkin hanya Petrus. Yakobus juga ada sekelibat ya. Dan justru di sini yang banyak adalah Yohanes. Sedangkan rasul-rasul lain, Thomas, Matius, nyaris tidak disebut ya. Tetapi itu tidak menjadi masalah. Ya. Petrus itu dianggap perwakilan sebagai rasul bagi orang Yahudi dan Paulus adalah rasul bagi orang non-Yahudi. Di luar ke-12 rasul Yesus juga ada orang-orang yang memiliki jawatan kerasulan ya. Selain Paulus, kita juga akan bertemu ada Silas, ada Barnabas yang juga adalah rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Jadi ketika ini dikatakan kisah para rasul atau tindakan para rasul, ini tidak hanya mengacu kepada ke-12 murid Tuhan Yesus ya. Justru tadi saya katakan kalau di 12 murid Tuhan Yesus mungkin hanya Petrus yang agak banyak diceritakan di sini ya. Yohanes sedikit, Yakobus sedikit, yang lain bahkan tidak dituliskan namanya. Nah, saudara, kita mau baca dulu ayat 1 dan 2. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Nah, kalau saudara lihat di sini, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Loh, memang bukunya yang mana saudara? Kok ini kayak jilid yang kedua? Oh betul, kisah para rasul jilid yang kedua. Mari saya ingin membacakan apa itu buku yang pertama. Saya ingin bacakan Lukas pasal yang pertama ya. Ayat yang pertama, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Lihat, Lukas 1 diawali dengan Theophilus yang mulia, kisah para rasul diawali dengan hai Theophilus. Kemudian dikatakan dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Berarti buku yang pertama apa saudara? Injil Lukas adalah buku yang pertama. Nah jadi Injil Lukas ya, dan kisah para rasul ini buku kesambungan. Ini satu serial dalam 2 jilid saudara.
Otomatis kita ketahui bahwa Kisah Para Rasul berarti memang ditulis oleh Lukas. Orang suka berkata Dokter Lukas sebab dia tabib ya, medical doctor dia. Ya, dia medical doctor. Jadi Kisah Para Rasul disebut juga buku jilid 2 yang dikarang oleh Dokter Lukas. Para ahli perjanjian baru sepakat untuk menyebutkan Kisah Para Rasul adalah sambungan atau kelanjutan dari Injil Lukas ya. Nah, kitab ini seperti kita baca ditujukan kepada alamat yang sama dalam Injil Lukas, yaitu Theophilus. Nah, jadi kalau saudara melihat kitab-kitab yang lain, itu konteksnya adalah untuk jemaat di sebuah kota. Tetapi uniknya, kalau Kisah Para Rasul ini sebenarnya tergolong surat pribadi, saudara. Sebab dituliskan untuk Theophilus. Nah, kemudian surat ini memang tersebar. Tetapi sebenarnya ketika Lukas menuliskan ini, Lukas itu cerita sama Theophilus. Nah, persoalannya siapa itu Theophilus? Ya, nah, kita tidak bisa tahu secara detail apakah Theophilus itu nama orang atau nama gelar. Tetapi yang jelas ya, Theophilus ini hampir dapat dipastikan adalah orang yang berkuasa pada zaman itu. Itu sebabnya dalam Lukas 1 tadi yang kita baca ayat yang pertama dikatakan Theophilus yang mulia. Nah, ini pasti orang yang punya pengaruh, orang yang punya kuasa, orang yang punya kedudukan di zamannya. Dan Lukas sedang ingin menginjili Theophilus ini. Ya, sekali lagi nggak tahu dia nama atau gelar ya. Nah, selain itu bukti lain yang mendukung bahwa Dokter Lukaslah penulis kitab ini adalah begini, gaya bahasa yang dipakai dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul itu sama, saudara. Itu sama. Ya, Lukas menulis kitab ini bukan hanya dari sumber-sumber lain, seperti halnya menulis kitab Lukas, tetapi dalam Kisah Para Rasul, Dokter Lukas ini juga mengalami sendiri apa yang terjadi, apa yang dia alami dia tulis. Nah, kan kalau dia tulis kitab Lukas kan saat itu dia belum ada ya saudara ya, atau dia belum in touch dengan Tuhan Yesus. Dia tuh menulis itu kan dengan berbagai-bagai sumber yang lain. Tapi ketika dia menuliskan kitab Kisah Para Rasul, itu bukan dari sumber yang dia tahu dari orang-orang, tetapi juga apa yang dia alami sendiri. Nah, makanya nanti di akhir-akhir kitab Kisah Para Rasul, mulai Kisah Rasul 16 sampai yang ke belakang ya, kata orang pertama seringkali digunakan kata kami. Nah, itu menunjukkan apa? Ketika dia menulis, dia sedang mengalami sendiri peristiwa-peristiwa apa yang dia tulis. Makanya kalau kita lihat banyak bahasa kami ya, mulai dari pasal 16 sampai ke belakang. Kitab ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 64 sampai 67 ya. Nah, jadi nanti kalau kita jeli melihat di belakang ya, Paulus itu kan juga diperkirakan meninggalnya di kota Roma sekitar tahun segini juga, saudara. Makanya kitab ini akhirnya ngambang. Dalam arti kitab ini ditutup, Kisah Para Rasul pasal yang terakhir itu ditutup bukan dengan kematian Paulus, bukan, tetapi saat Paulus berada di dalam tahanan penjara di kota Roma. Ya, nah, jadi itulah akhir dari kitab ini. Nah, kemungkinan besar kitab ini disadur ditulis pada masa-masa tersebut juga ya, seiring dengan kematian Paulus. Tetapi ketika kitab ini ditulis, pasti Paulus belum mati. Ya, kalau Paulus sudah meninggal, pasti Dokter Lukas menuliskannya ya. Tetapi ketika kitab ini ditulis, Paulus memang belum meninggal. Nah, Dokter Lukas sering dikatakan bahwa dia dekat dengan Paulus. Bahkan ia mendampingi Paulus hingga Paulus mati dipenggal di Roma. Nah, ini kita tahu dari mana? Nah, 2 Timotius 4 ayat 11, ketika Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius. Surat Timotius ini kan surat akhir-akhir hidup Paulus ya. Paulus bercerita tentang Lukas bahwa ia adalah kawan yang setia dari Paulus. Paulus bilang gini sama Timotius, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Nah, jadi memang
Dokter Lukas ini bersama-sama dengan Paulus dalam perjalanannya berbahaya ke kota Roma. Dan di akhir buku ini, ia selalu bersama Paulus dan seringkali dituliskan begini, kami buat ini, kami buat itu, semua kami. Kami yang dimaksud dirinya bersama-sama dengan Rasul Paulus. Jadi memang Dokter Lukas ini adalah teman karib, sahabat karib dari Rasul Paulus ya. Nah, Kitab Kisah Para Rasul, saudara ya, ini juga seringkali dianggap sebagai kompas untuk mempelajari surat-surat Paulus dan mengamati perjalanan Paulus. Nah, jadi nanti kita akan belajar ada yang namanya perjalanan misi Paulus. Perjalanan misi pertama, perjalanan misi kedua ya. Nah, ini kompasnya adanya di Kitab Kisah Para Rasul ya. Bahkan peristiwa pertobatan Rasul Paulus pun adanya di kitab ini. Nah, jadi kalau saudara, ini memang bukan satu kebetulan dalam kanonisasi, sebelum semua surat Paulus diletakkan dulu Kitab Kisah Para Rasul. Kenapa? Satu, ini adalah kesambungan langsung dari kitab Injil. Ya. Alasan yang kedua adalah ini memang kompas atau garis besar dari seluruh surat Rasul Paulus. Makanya luar biasa ya saudara, pada saat pengkanonan ini Kitab Kisah Para Rasul tepat sekali diletakkan setelah kitab Injil dan sebelum surat-surat Rasul Paulus. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Campur tangan Roh Kudus luar biasa. Nah, ada beberapa tujuan penulisan Kitab Kisah Para Rasul, saudaranya. Yang pertama, Dokter Lukas hendak mengungkapkan pandangannya mengenai karya Roh Kudus. Mewartakan Yesus melalui Roh Kudusnya yang tetap berkarya memberikan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi Roh Kudus, peranan Roh Kudus dalam pemberitaan Injil ini sangat tergambar jelas di sepanjang Kitab Kisah Para Rasul ya, yang nanti kita akan pelajari. Kitab Kisah Para Rasul ini juga menguatkan iman orang percaya ya. Nah, lalu hal yang ketiga, Synoptic Gospel itu kan karya Kristus sendiri. Tetapi Synoptic Gospel itu artinya Injil sinoptik ya, Matius, Markus, Lukas. Tetapi kalau Kisah Para Rasul, Lukas ingin menekankan kelanjutannya, perkembangan gereja mula-mula. Dari Yerusalem sampai ke Roma. Wah, ini kan luar biasa. Makanya nanti kalau kita lihat, berawalnya gereja mula-mula ini di Yerusalem, tapi buku ini ditutup sampai di Roma. Bayangkan, Injil sudah sampai di Eropa, saudara ya. Nah, jadi buku ini memang merupakan kelanjutan misi Tuhan Yesus dalam sejarah. Ya. Nah, dapat dikatakan kronologis Kitab Kisah Para Rasul adalah sebagai berikut: pencurahan Roh Kudus atau peristiwa Pentakosta, ya. Kemudian gereja mula-mula mulai ada di sana. Lalu penganiayaan terhadap orang kudus. Setelah penganiayaan, kekristenan tersebar. Ada pertobatan Saulus. Lalu ditutup dengan perjalanan pekabaran Injil Paulus. Ya, itu kira-kira kronologis daripada Kitab Kisah Para Rasul. Nah, saudara, Kitab Kisah Para Rasul ini juga punya ciri khas, ya, ciri khas. Ya. Nah, kalau tadi kita bicara tujuan, sekarang ciri khas. Apa sih ciri khas? Yang pertama, peristiwa pencurahan Roh Kudus menjadi titik balik kuasa, ya, menjadi titik balik kuasa dan keberanian murid-murid untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Sekali lagi, ya. Kitab ini dimulai, nanti kita lihat, dari pencurahan Roh Kudus. Ya, itu sebabnya kita bisa menemukan, saudaraku, ya, bahwa murid-murid dari yang tadinya banyak yang penakut, pebimbang, peragu, pencurahan Roh Kudus menjadi titik balik. Mereka berani memberitakan Injil bahkan sampai ke seluruh dunia. Ya, peranan Roh Kudus sangat menonjol, ya, sangat menonjol pada kitab ini. Dan kitab ini seakan ingin mengisyaratkan, ingin menceritakan kepada kita
bahwa Roh Kudus adalah panglima perang, bahwa Roh Kudus adalah jenderal tertingginya dalam pekabaran Injil. Ya, memang dari sini kita bisa belajar bahwa pelayanan kita, pemberitaan Injil tidak akan berjalan tanpa kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus sangat diperlukan dalam memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ya. Nah, ciri khas yang kedua dari kitab Kisah Para Rasul ini, saudaraku ya, itu adalah kita akan menemukan kata gereja eklesia. Ya, eklesia. Loh, bukannya eklesia sudah ada dari Matius 16? Iya ada, tetapi eklesia yang menunjuk betul-betul pada persekutuan orang percaya yang diperlihatkan, ya, itu adanya di kitab Kisah Para Rasul. Jadi di Injil Matius, Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang ini, ya, berkata sama Petrus, aku akan mendirikan jemaatku. Itu masih berupa janjinya, ya, atau berupa nubuatan bahwa akan gereja Tuhan akan ada. Tetap persekutuan orang percayanya belum ada saat itu. Tetapi ketika di kitab Kisah Para Rasul, eklesia betul-betul terjadi. Nubuatan akan di atas batu karang ini. Bahwa eklesia menunjuk, ya saudara ya, menunjuk pada pada persekutuan orang percaya. Itu betul-betul diperlihatkan dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya. Nah, jadi makanya selalu saya suka bilang gini, saudara, saya mengerti banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam gereja. Tetapi saya tidak boleh lupa untuk mengingatkan saudara, jangan kepahitan dengan gereja. Kalaupun ada penyimpangan, yang salah itu oknumnya, saudara, bukan gerejanya. Gereja tidak bisa bersalah karena gereja Tuhan sendiri yang mendirikan. Gereja itu harus dimuliakan, gereja harus dijunjung tinggi, saudara. Kenapa? Sebab gereja itu idenya Tuhan. Sama seperti pernikahan. Kalau ada dua lembaga yang Tuhan dirikan di muka bumi ini, itu adalah pernikahan dan gereja. Orang menghina gereja sama dengan orang menghina lembaga yang Tuhan sendiri dirikan. Gereja itu mempelainya Kristus. Gereja tidak bisa bersalah. Oknum di dalamnya bisa bersalah. Dan sejak Kisah Para Rasul memang ditunjukkan persekutuan orang percaya itulah eklesia, persekutuan orang percaya itulah gereja. Mari kita harus belajar mengasihi gereja Tuhan, saudara ya. Oke, yang ketiga, ciri khas kitab Kisah Para Rasul ini, aplikasi dari amanat agung. Ya, aplikasi dari amanat agung. Jadi sekali lagi, ini kan kesambungan. Kalau Matius 28 ayat 19 dan 20 itu amanat agung, baptislah mereka, jadikan sekalian bangsa muridku. Nah, Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah aplikasi dari amanat agung itu, aplikasi dari amanat gereja. Ya. Sehingga ya menjadi saksi itu menjadi pola hidup jemaat mula-mula. Mereka menghidupi amanat agung Kristus. Ya. Nah, ciri khas yang keempat, kitab ini sering juga disebut kitab misi. Kitab misi, bau misi itu kental sekali di kitab Kisah Para Rasul. Gereja sebagai persekutuan orang percaya itu bukan cuman sekedar sosial club kumpul-kumpul, tetapi ada misi di sana. Kalau saya bicara misi di sini, ya, ini bukan sekedar aksi sosial, saudara, tetapi misi di sini adalah menjadi saksi tentang Yesus. Nah, maka kitab Kisah Para Rasul adalah kitab misi, menjadi saksi tentang Yesus. Kisah Para Rasul banyak berkonsentrasi, ini ciri khas yang kelima ya, banyak berkonsentrasi terhadap hal-hal yang menjadi tantangan dalam pemberitaan Injil.
Jadi tantangan dalam pemberitaan Injil itu dari zaman dulu sudah ada, saudara ya. Mulai dari ejekan hingga penganiayaan. Mungkin tantangan di kota-kota besar hari ini bukan penganiayaan fisik. Ya. Tetapi kenyamanan pun bisa menjadi tantangan dari pemberitaan Injil. Dan memang menjadi tantangan dari pemberitaan Injil. Tetapi intinya kitab Kisah Para Rasul ingin menegaskan pemberitaan Injil selalu memiliki tantangan. Selalu memiliki tantangan. Ya. Lalu ciri khas yang keenam, peranan Roh Kudus dalam pekabaran Injil. Nah ini juga kita bisa melihat potret ini saudara ya, bahwa Roh Kudus sangat berperan dalam pekabaran Injil. Sangat berperan dalam pekabaran Injil. Tanpa Roh Kudus, Injil tidak mungkin bisa diberitakan. Ya, Injil tidak mungkin bisa diberitakan. Lalu ciri khas yang ketujuh ini menarik. Pintu anugerah keselamatan terbuka bagi orang-orang non-Yahudi. Ini kan diawali gereja di Yerusalem, di mana jemaat Kristen mula-mula adalah orang Yahudi. Dan bagaimanapun saudara ya, orang Yahudi itu eksklusif. Karena mereka meyakini merekalah yang merupakan keturunan Abraham, bangsa pilihan Tuhan. Mereka tidak pernah bisa memperhitungkan ya orang-orang non-Yahudi sebagai umat Tuhan juga atau bangsa pilihan Tuhan. Mereka selalu hanya melihat dirinya sendiri yang sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, dan dalam kitab Kisah Para Rasul ini memang betul amanat agung itu kan jadikan semua bangsa muridku. Berarti Injil itu memang terbuka, saudara. Injil itu memang dibuka untuk orang-orang non-Yahudi. Nah, dalam kitab ini memang diceritakan bagaimana pintu anugerah keselamatan itu memang terbuka bagi orang non-Yahudi, bukan eksklusif milik orang Yahudi. Nah, ciri khas yang ke-8 terakhir, buku ini sering disebut sebagai buku dogma atau buku doktrin kaum Pentakosta. Ya, nanti kita bisa belajar saudara ya, ini memang kaum Pentakosta ini ya saudara ya. Kita tidak boleh alergi dengan aliran manapun, saudara ya. Kaum Pentakosta juga Kristen, ya. Saya pun mengakui diri saya termasuk kaum Pentakosta. Dan kitab Kisah Para Rasul ini seringkali dulu ketika saya kuliah, ya, oleh teolog-teolog Pentakosta memang ini yang menjadi dasar acuan dari doktrin Pentakosta, ya. Oke. Selanjutnya, tema sentral dari kitab Kisah Para Rasul adalah pertumbuhan gereja. Terutama peralihannya dari Yudaisme atau agama Yahudi kuno menjadi gereja Kristen bagi bangsa-bangsa lain. Dan jadi ini tema sentralnya, bagaimana dari agama Yudaisme menjadi gereja Kristen bagi bangsa-bangsa lain. Pertumbuhan gereja mulai dari Yerusalem sampai terus menyebar ya. Nah, kita akhiri dengan ini ayat yang kedua tadi dikatakan sampai pada hari ia terangkat, Yesus terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ya. Jadi memang kitab Kisah Para Rasul ini menjadi saksi sejarah bagaimana permulaan Injil tersebar sampai ke ujung-ujung bumi. Ya. Kitab Kisah Para Rasul harusnya membakar kita, menjadi inspirasi bagi orang percaya untuk memenangkan dunia ini bagi Kristus. Kitab Kisah Para Rasul harusnya menginspirasi kita semua, menginspirasi orang percaya untuk kita mau memenangkan dunia ini bagi Kristus. Dan bagaimana Roh Kudus menjadi panglima tertinggi dalam misi pekabaran Injil. Dan kita menjadi pelaksananya, orang-orang pilihannya jadi pelaksananya. Ya. Dan ini berlaku sepanjang zaman. Kalau dulu para rasul yang dipakai, sekarang kita semua, saudara dan saya, menjadi orang-orang pilihannya untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Tuhan bisa nggak turunkan malaikat dari langit, kasih penglihatan, lalu bicara sama bumi ini, bertobat nggak lo? Kalau enggak, gua gaplok lo semua. Wah, itu langsung bertobat semua saudara. Tapi Tuhan tidak gunakan cara itu.
Tuhan mau Roh Kudus yang sudah berdiam di dalam kita memimpin kita kepada segala kebenaran, dan kita boleh menjadi saksinya, kita boleh menjadi rekan sekerja Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, biar pembelajaran kami akan kitab Kisah Para Rasul mulai hari ini dan ke depan nanti boleh membakar semangat kami untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study yang akan datang. Tidak lupa saya mau mengajak saudara, untuk setiap saudara yang berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya, untuk menghadiri ibadah kita di Lifehouse Community di Wang Plaza lantai 2 jam 10 pagi. Jam 10 pagi ada Sunday School, ada ibadah Katalis Youth juga, dan saya ingin bertemu setiap saudara di sana. Baik, sampai jumpa di live study minggu depan, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.